Waalaikumsalam Pak Tung. Kali ini kita akan belajar lagi nih Bang J, Iya, siap. Pak Ustadz. Banyak sekali orang-orang itu, ini umum ini penyakit ini Pak Ustadz ya, kita mau belajar lagi tentang penyakit katarak. Katarak itu kan kalau dulu biasanya diderita oleh orang-orang yang sudah umur ya, sudah lanjut. Tapi kadang-kadang ada juga katarak itu dialami oleh usia muda Pak Ustadz, sekitar 30 gitu. Sebenarnya akhlak seperti apa sih yang menyebabkan orang itu bisa terkena katarak gitu Pak Ustadz? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Jadi memang katarak ini bisa dioperasi oleh teman-teman dokter, itu bisa dioperasi, dibuka lapisan luarnya, ya, dibuka lapisan luarnya, istilahnya dikletek. Itu kalau laser itu bukan katarak, emang apa Kak? Ada yang di laser gitu Pak Ustadz ya. Katarak itu? Iya. Oh, Saya punya teman, bukan teman, saudara, adik saya juga di laser tuh matanya Pak Ustadz. adik Iya, umur berapa? 40. Oh, di laser? Iya, sempat di laser. Akhirnya dia seminggu harus pakai kacamata hitam dulu. Pak Ustadz. Katarak dia, ada beberapa biji gitu, ada beberapa Titik-titik. ya, beberapa titik. Terus sembuh? Alhamdulillah. Oh, ya. Jadi yang laser ya, ada yang Laser, laser ya, ya, itu ya. kalau enggak itunya dilepas, ya bisa aja dengan laser. Jadi akhlak yang berhubungan dengan seseorang yang berpenyakit katarak itu, insya Allah orang tersebut itu biasanya kalau dikasih masukan itu menolak. Biasanya menolak itu diem bisa, jadi nggak langsung menerima. Dia punya pendapat lain, punya pikiran lain, punya pandangan lain yang selalu tidak cocok dengan orang yang memberi masukan. Berbenturan pendapat gitu. Ya, berbenturan pendapat. Istilahnya pendapatnya merasa lebih baik atau merasa lebih benar, itu seperti itu. Jadi sehingga oleh Allah Ta'ala sama pandangan dia yang merasa lebih benar, pandangan orang lain dia stop, dia tutup, tidak mau mendengarkan atau tidak mau memikirkan, tidak mau dia pikirkan. Nah, itulah Allah menutup matanya dengan selaput yang diceritakan itu katarak. Insya Allah seperti itu. Jadi siapapun orangnya, nah bisa aja kalau memang adikmu waktu itu di bawah umur 45, ya itu dulu bisa dengan orang tua, triggernya ya bisa dengan teman-teman pekerjaan, atau istri, atau mertua. Trigger itu bisa dengan istri, tapi bisa juga dengan orang tua atau mertua, itu yang paling kuat. Gitu. Bukan karena kebanyakan kena sinar komputer itu bahasa itu katanya dulu sih gitu. Kebanyakan kena sinar apa namanya sih? Ultraviolet gitu. Iya. Tapi kamu dulu pakai komputer nggak? Jarang. Jarang. Terus kalau istrimu pakai komputer nggak dulu? Pakai. Katarak nggak? Enggak. Ya kalau sudah jangan dibicarain. Jangan jadi acuan. Jangan jadi Iya, acuan jangan kalau jadi enggak. acuan, ya. Dan temannya istrimu katarak enggak? Enggak ya, sudah jangan jadi acuan seperti itu. Itu hanya alasan agar membenarkan analisa dia aja. Kalau memang mau di ini ya sudah lah. Karena memang komputernya ada. Coba aja lihat aja di antara 100 orang pemain komputer, katarak enggak di umur 40 kan gitu ya. Rata-rata ya enggak, kalau orangnya itu bisa menerima masukan, enggak. Insya Allah enggak. Nah, itu karena memang adikmu memang waktu itu biasanya kalau dikasih masukan terus diem gini. Ya kesannya itu kayak yang dengerin tapi nolak seperti itu. Ya. Siapapun orang yang berkatarak begitu. Mau suami dengan istrinya, istri dengan suaminya katarak ya begitu-begitu itu. Kalau dia katarak di bawah umur 45, biasanya dengan orang tuanya diberi masukan atau dinasehatin, atau merasa dia dengan orang tuanya itu nggak cocok kalau punya pendapat. Jadi berbenturan istilahnya. Dan itu kalau dia emosi, bentukannya sudah emosi, glukoma bisa muncul. Jadi nggak cuma katarak, glukoma karena dia ada marah yang tidak cocok dengan pandangan. Seperti itu. Nah, kasus-kasus katarak ini sebenarnya kalau memang mereka itu berubah dan belum menutup semua, insya Allah itu kalau memang teman-teman yang berkatarak ini mohon ampun, kemana nih kalau belum di umur 45, sebelum itu ini biasanya dengan orang tuanya. Coba evaluasi dulu, merenung. Kalau udah lihat YouTube ini, merenung, kemudian diingat-ingat sama siapa ya saya yang sering menolak itu. Ibu mamanya.
atau bapak umpamanya, atau dengan mertua umpamanya, kan seperti itu. Bisa mertua. Ini ya bisa kalau saya dengan mertua saya. Nah itu mohon ampunlah kepada Allah Ta'ala jika sering berbenturan pandangan dengan mertua, atau dengan orang tua berbenturan pandangan dengan ibunya atau dengan siapa. Itu minta maaflah terus menerus, kemudian mohon ampun kepada Allah Ta'ala jika katarak ini disebabkan karena selalu menolak pandangan dari orang tua, menolak masukan dari orang tua. Apa yang dikatakan orang tua atau mertua itu nggak cocok aja dengan orang tersebut. Nah ini yang menyebabkan munculnya katarak. Insya Allah seperti itu. Jadi terpacu muncul lapisan baru. Saya nggak tahu itu lemah apa itu mati apa namanya selaputnya, wallahu alam ya. Tapi intinya katarak itu menutup mata, menutup pandangan. Jadi kalau umpamanya seorang di atas umur 45, dia umpamanya umur 60, katarak, atau 55 katarak, kayak ini biasanya dengan pasangannya. Mama itu juga sama katarak. Iya. Di laser juga. Oh iya benar. Jadi bisa aja seperti itu. Jadi katarak kalau di atas umur 45, umpamanya di 55, 60 umpamanya. Nah ini biasanya dengan pasangan. Kalau memang mamamu, ya itu dengan papamu. Kalau diberi masukan itu ngotot. Kalau itu, maaf ini Pak Ustadz, masukan itu tentang apa kira-kira Pak Ustadz itu? Macam-macam. Jadi masukan itu kalau mamanya papamu itu ngasih masukan tentang agama atau tentang keseharian, mamamu itu nggak cocok gitu. Jadi pendapat papamu itu nggak cocok, selalu salah aja. Nah itu yang menyebabkan akan menutup nanti mata. Nah itu katarak. Dan itu harus mohon ampun kepada Allah Ta'ala, minta maaf sama orangnya, kemudian istiqomah dikerjakan. Mudah-mudahan ini nanti membuka. Karena saya pernah menangani orang yang Katarak. ya katarak, ya sarafnya mati. Saraf matanya mati, jadi dia tidak bisa melihat. Allah. Dia dituntun ke sini, itu dituntun dulu. Setelah saya kasih tahu, awal itu kalau dikasih tahu memang orang katarak dan saraf mati itu susah. Saya nasihatin tuh, saya mah diajak debat malah. Ya akhirnya saya juga tanya lah, ibu itu mau sembuh apa ngajak ayel-ayelan? Saya memberi nasihat, makanya mata ibu itu ada katarak, ada saraf yang mati, makanya ibu itu nggak bisa melihat. Coba dengerin saya tanya sama ibu. Ibu dulu kalau diberi masukan sama suami sering nolak, sering ngajak berantem, ibu merasa pintar, ibu merasa pandangannya lebih benar daripada suami, iya apa enggak? Saya tanya. Ya beliau jawab, iya Ustadz, mbok ya berubah. Kalau ya tahu itu berubah. Saya ngasih nasihat, diajak debat. Lah kalau ibu pengen sembuh ya nggak ketemu di sini. Saya memberikan nasihat, lah diajak debat. Coba ibu mikir sekarang. Sama seperti kalau saya dokter, saya suruh minum obat, Bu, ini obat tetes mata, dieyel. Lah kan nggak ketemu, jadi kan pusing kita itu. Akhirnya saya tanya sama suaminya, memang betul istrinya ngajak debat aja pokoknya, ngajak debat aja. Lah, Bu kan benar suaminya ngomong seperti itu. Bu, ya ibu kalau ingin sembuh, nurutlah sama nasihat saya. Bukan saya yang sok pinter. Tapi pasien saya yang seperti ibu banyak, alhamdulillah itu mulai bisa melihat. Lah ibu kan ngeyel, bagaimana saya mau cerita? Akhirnya beliau mau, sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, mulai dia jalan tidak dituntun sama suaminya. Nah di situ saya baru, nah kan ibu udah ngerti, iya Ustadz. Pada waktu mamanya di ruangan itu kan saya ganti kursi. Yang dulunya kan hitam, saya ganti krem, kan gitu. Ngomong, dia masuk itu, Ustadz kursinya kok ganti krem, dulu yang hitam mana? Duh, ibu udah bisa lihat, ya dikit-dikit, ya bersyukur lah. Saya yang kaget saya. Nah seperti itu. Dan banyak kasus, makanya dulu saya memberi nasihat, dengarkan. Sebenarnya nasihat ini sama seperti Allah menceritakan. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Jadi kalimat dalam Quran ini tetap harus dibawa. Jika ada orang membacakan Quran, ya Quran itu isinya nasihat, cerita-cerita yang baik yang harus dikerjakan kita, maka dengarkan, perhatikan agar kamu mendapatkan rahmat. Saya memberikan pada ibu, Bu, jangan ngeyel.
mbok yang nerima dengan suami, ini tetap nasihat baik. Di dalam hadis juga orang disuruh untuk hormat pada suami kalau itu istri. Disuruh untuk diskusi, musyawarah. Kan harus mau mendengarkan. Itu juga ada dalam Quran. Kalau suami salah disuruh memaafkan. Kan nggak ngeyel namanya. Nah ini sebenarnya nasihat ini kalau di awal itu dilawan ya emang nggak bisa, saya ngomong nggak bisa Bu. Nah mulai setelah beliau itu paham, ngerti, nah kan diizinkan oleh Allah Ta'ala bisa mulai melihat. Jangan langsung ingin itu langsung melihat, lah saya kan bukan Tuhan, saya memberikan nasihat, kalau itu dikerjakan mudah-mudahan. Tapi ada orang kadang-kadang bisa aja dia maunya sembuh, lah saya kan bukan Tuhan. Kalau kamu memang pengen sembuh, doa aja sendiri, minta pada Tuhan pengen sembuh gitu ya. Kalau saya ceritakan, saya hanya memberikan nasihat, kalau ibu nurut, bapak nurut, insya Allah diberi kesembuhan. Oh saya juga pernah kok ada bintang 2 polisi, itu buta dua-duanya, glaukoma. Ya alhamdulillah beliau itu datang ke sini, Ustadz saya pengen dinasihatin. Loh saya malah bingung, karena tahu glaukoma nggak ada obatnya di dunia. Iya. Kan gitu. Setelah saya nasihati mau, alhamdulillah beliau melihat mata dua-duanya sampai sekarang. Alhamdulillah. Itu kebesaran Allah. Walaupun beliau itu jenderal bintang 2, tapi mau mendengarkan. Kan gitu. Tapi bagi orang-orang lain, yang orang-orang muslim yang lain, bintang 2 belum, bintang 1 bukan, Bintang 7. bintang 7 pusing, dinasehatin, ngeyel lah. Ya nanti kalau memang sakit, katanya ini dosa saya digugurkan. Dosa saya digugurkan dari mana aja. Emangnya bunga jambu gugur ya gitu ya. Nah inilah yang harus kita ketahui bahwa katarak itu insya Allah itu dari kalau diberi masukan itu nolak. Nolak aja hatinya, nolak. Jangan. Kalaupun mau nggak cocok, normal. Orang itu pikiran dia sama pikiran kita kan beda. Yang penting kita tidak menolak. Intinya adalah kita itu mau mendengarkan. Kalau tidak cocok-cocok, berarti kita itu diuji oleh Allah Ta'ala, oleh seseorang yang tidak cocok dengan kita, dan kita disunahkan untuk mendengar dengan beristighfar, dengan bertasbih. Tidak usah marah, apalagi seiman, udah cukup. Karena itu lebih mulia di hadapan Allah Ta'ala daripada orang yang tidak cocok tersebut cuak-cuak terus, buat di YouTube kayak, atau dia udah biarin aja, dia menyebarkan fitnah seperti itu. Makanya kenapa kalau memang seperti orang lain, coba katarak, bisa nggak itu dibaca-bacain sembuh? Ya nggak bisa. Dibaca-bacain gimana? Orang pintar? Ya nggak bisa. Jin itu tidak ada yang ngurusin katarak. Yang ngurusin katarak itu Allah. Harus kita kembalikan pada Allah Ta'ala. Jin itu ngurusin kanker? Nggak ada. Jin itu malah iblis, dia itu bikin kanker malah tambah sakit. Seperti itu. Kalau ada orang bilang kankernya sembuh, itu bukan kanker, itu cuma rasa sakit, bukan kanker. Insya Allah seperti itu. Ustadz, saya punya 2 orang teman yang rumahnya berdekatan dalam artian sekitar 100 meteran. Dulu teman sering nongkrong di musola, di masjid, pada maghrib gitu kan. Ini orang soleh nih. Dulu Ustadz. Oh, dulu. Berarti waktu belum kerja, masih remaja. Berarti sekarang soleh. Soleh jadi soleh. Udah nggak pernah ke masjid. Ke masjid tapi nggak nongkrong. Sekarang kan umurnya teman saya ini udah lebih tua, udah 60 tahun ke atas. Kena katarak dua-duanya nih, Ustaz. Dioperasi lah. Temen dua-duanya ini? Dua-duanya ini kena katarak. Ya, dioperasi. Kan ada semacam tempat yang khusus untuk operasi katarak. Iyalah pasti ada. Masa bukan tempat operasi katarak dijual telur ayam khusus mata. Ya, tahu lah. Nah, Ditancet kan itu itu cuci mata. Walaupun tidak bersamaan operasinya, walaupun tidak bersamaan ini 2 orang operasinya, tapi Haji ngamatin. Yang satu operasinya berhasil, bisa melihat. Yang satu nggak berhasil. Nah, yang saya tanyakan, alat apa yang membedakan keberhasilan ini gitu? Yang satu berhasil, yang satu nggak berhasil. Walaupun pada dasarnya mempunyai sifat yang sama.
yang Ustaz Betul, temennya begitu. Iya. Ngeyel aja. Iya. Oke. Jangan tanya kenapa nggak berhasil. Nah, ya itu saya nggak tahu. Karena saya nggak ikut operasi. Mungkin ada akhlak yang lebih di lain itu gitu. Kalau lebih, insya Allah saya coba jawab ya, Ji. Jadi gini, yang berhasil itu sebenarnya dia imannya sudah mulai bagus. Dia tobatnya kepada Allah Ta'ala sering. Dia bersyukurnya walaupun nggak sering banget, tapi sudah mulai lancar. Biasanya dihentikanlah ujian tersebut oleh Allah. Nah, yang satu nggak berhasil karena memang orangnya ngeyel masih. Jadi masih merasa dirinya itu ya benar aja. Nah, itu nanti sampai akhirnya bisa aja malah sarafnya bola matanya mati. Sampai nggak bisa melihat karena apa? Dia ngeyelnya lebih tinggi dari sana. Memang dia itu menongkrong dulu di masjid, tapi merasa benarnya ya kuat. Nah, coba Ji, amati beneran, diingat-ingat temen yang berhasil sama yang nggak berhasil, bener nggak? Ini bukan berarti mau menjelekkan temen ya, tetapi ini kita harus belajar. Coba Ji, kira-kira mana? Bener yang mana nih? Uraian yang tadi saya ceritakan. Bener, Ustaz. Yang mana yang bener? Yang belum berhasil itu memang seperti itu sih. Sampai sekarang gitu ya. Sampai sekarang. Astagfirullahaladzim, malah aku yang istighfar ya. Astagfirullah. Nah, itulah makanya belum tentu orang yang nongkrong di masjid, maksudnya itu kan juga sholat di masjid, berjamaah di masjid, itu ya bisa bebas dari penyakit. Enggak, itu tergantung akhlaknya. Kalau Haji kan akhirnya, oh emang bener ya. Nah, temennya yang satu memang dia setelah mulai ngeyel, udah mulai ada perubahan. Insya Allah itu yang diizinkan bebas oleh Allah Ta'ala. Tapi tetap katarak itu menyimpan lagi, masih apa, dia masih punya genetik, masih punya kemungkinan lagi untuk katarak lagi. Nah, ini kalau memang dia tahu, paham, kemudian dia berubah, hijrah ditanya. Dari yang dulunya itu kalau diberi masukan mengcounter, dia kemudian nerima, diberi masukan nerima. Oke, setuju? Insya Allah, hanya gitu-gitu aja. Kalaupun memang nggak setuju, ya boleh saya, usul kan gitu. Boleh. Kalau momennya begini-begini, ini gimana? Nah, ini usulnya kan baik. Bukan menolak sebenarnya. Ini diskusi. Sok pinter. Nggak sok pinter. Jangan momennya begini-begini. Oh, salah itu. Nah, ini sok pinter. Benar. Itu yang begitu. Gitu. Nah, itu yang kata. Walaupun salah itu diem juga sama. Apalagi bilang salah, diem sih. Tapi mukanya merah. Sama aja itu. Itu kelahiran tung itu dulu itu seperti itu. Jadi kalau nggak cocok itu merah mukanya penyimpen, bingung. Mau dikeluarkan kapan nih marahnya? Tapi alhamdulillah waktu itu tung bisa mengeluarkan tidak marah, malah seneng keluarnya itu, malah seneng. Happy. Oh, maksudnya pensiunnya? Enggak. Apaan? Ada maksudnya kendala kan marah, tersinggung gitu. Tapi itu alhamdulillah pintar jangan mengeluarkan kemarahan itu dengan happy. Happy-nya dua ya. Tapi tetap mengeluarkan marah dengan happy gitu. Dia nggak ngeluarin marah. Oh gitu. Tapi happy. Ampunilah dosa-dosaku ya Allah. Iya. Berarti seperti itu Haji, kalau itu sudah betul ya. Mudah-mudahan jadi teman-teman yang masih katarak, ayo berusaha untuk berubah, karena itu insya Allah bisa dilepaskan oleh Allah Ta'ala. Tapi serius berubah. Jangan hanya mohon ampun saja tapi perilaku nggak dirubah. Enggak. Taubatan nasuha itu adalah taubat kepada Allah Ta'ala dan tidak melakukan lagi. Itu kunci sudah. Jadi kerjakan itu beneran, insya Allah kesalahan kita akan, insya Allah kesalahan kita akan dihapuslah oleh Allah Ta'ala sedikit demi sedikit. Nggak langsung dosa 30 tahun hilang dengan tobat sekali itu nggak bisa. Ya itulah yang sering diceritain orang-orang bahwa kalau sudah mohon ampun sekali itu sudah dosanya hilang aja. Nggak bisa seperti itu. Jadi harus continue istiqomah, kemudian berubah terus-menerus dan menjadi yang lebih baik. Insya Allah seperti itu. Mudah-mudahan dengan gimana cara katarak, ya mohon ampun. Katarak itu mohon ampun, ya Allah, jika katarakku itu disebabkan karena saya sering menolak pendapat, nasihat, masukan suami saya, atau masukan istri saya, atau masukan orang tua saya. Jika itu dosa sehingga menyebabkan katarak pada mataku, ya Allah, aku mohon ampuni dosa-dosaku. Astagfirullahaladzim. Sampai di sini, astagfirullahaladzim. Terus. Kemudian orang yang kita tolak masukannya, ya kita minta maaf. Bisa setiap hari. Kan pengen cepat, ya setiap hari minta maaf.
seperti itu. Kerjakan semata-mata karena Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kalau itu dikerjakan istiqomah, mudah-mudahan Allah mulai membuka matanya lagi. Insya Allah.